Romawi kuno, kerajaan terbesar yang pernah ada di buku sejarah. Menurut legenda, kerajaan Romawi kuno didirikan pada 753 sebelum Masehi oleh si kembar Romulus dan Remus yang lahir dari putri Rhea Silvia dan dewa Mars, dewa perang bangsa Romawi. Romulus dan Remus lahir di Alba Longa, salah satu kota di dekat 7 bukit Roma yang terkenal. Ada banyak versi bagaimana Rhea Silvia bisa bertemu dengan dewa Mars. Namun versi yang paling terkenal adalah mereka bertemu di pemakaman kuno yang memang disakralkan untuk dewa Mars. Mereka jatuh cinta dan akhirnya mereka melahirkan si kembar Romulus dan Remus. Melihat Romulus dan Remus sebagai ancaman untuk kerajaannya, Raja Amulius yang sekarang memerintah di kerajaan Alba Longa, saudara dari Raja Numitor, memerintahkan untuk membunuh si anak kembar lalu membuang mereka ke sungai Tiber. Siapa sangka, ternyata Dewa Tiberinus, dewa sungai Tiber, menolong Romulus dan Remus. Si kembar bertahan hidup di area yang sekarang adalah kota Roma modern. Cerita paling terkenal soal cara si kembar bertahan hidup adalah mereka menyusui seekor serigala betina mistis yang biasa dipanggil Lupa atau La Lupa, yang artinya serigala betina. Di masa muda mereka, Romulus dan Remus diasuh oleh seorang gembala bernama Faustulus. Mereka tumbuh sebagai penjaga kawanan ternak milik Faustulus tanpa mengetahui identitas asli mereka, bahwa mereka sebenarnya adalah pewaris tahta kerajaan Alba Longa. Semakin mereka bertumbuh dewasa, mereka mulai terlibat dalam banyak hal, termasuk dalam perselisihan golongan yang melibatkan pendukung Raja Amulius yang sedang bertahta dan mantan Raja Numitor yang masih memiliki banyak pendukung. Akibatnya, Remus dipenjara dan dibawa ke Alba Longa. Selama Remus dipenjara, kakeknya Numitor maupun raja yang sedang bertahta Amulius mulai curiga akan identitas asli Remus yang ada di balik jeruji penjara. Di sisi lain, Romulus mulai mengumpulkan bantuan untuk membebaskan Remus, saudara kembarnya yang sedang ditahan di Alba Longa. Romulus mulai mengumpulkan banyak orang. Begitu juga dengan perbekalan senjata perang dan bersiap untuk menyerang Alba Longa dan membebaskan saudaranya. Selama dia mengumpulkan bala bantuan, Romulus perlahan mulai belajar akan masa lalunya. Dan akhirnya dia memilih untuk masuk ke golongan orang-orang yang menginginkan Numitor kembali naik tahta. Perang terjadi di Alba Longa. Akhirnya Amulius dikalahkan dan dia mati di peperangan. Numitor kembali naik tahta menjadi raja atas Alba. Dan si kembar diberikan kuasa untuk membangun kota atas nama mereka berdua. Remus berhasil dibebaskan. Dan akhirnya si kembar kembali ke rumah mereka yang ada di dekat 7 bukit. Dan sesampainya di sana, mereka mulai berselisih paham. Romulus memilih Bukit Palatin yang ada tepat di atas
Gua Lupercal, tempat keduanya dibesarkan oleh Lalupa. Sedangkan Remus memilih Bukit Aventin yang berada tepat di seberang Bukit Palatin. Keduanya berselisih cukup sengit, dan akhirnya mereka setuju untuk meminta petunjuk para dewa dengan mengadakan kontes augur. Augur adalah seorang imam dari Roma yang bertugas untuk melihat nubuatan atau kehendak para dewa dengan cara mengamati perilaku burung yang disebut auspicium. Sedangkan kontes augur yang dilakukan oleh Romulus dan Remus adalah mereka harus melihat sebanyak-banyaknya auspicium untuk menentukan siapa pilihan yang dikehendaki oleh dewa. Seseorang yang melihat auspicium lebih banyak daripada yang lain akan memenangkan kontes, dan si pemenang akan menjadi penguasa tunggal bagi kota baru yang diberikan kepada si kembar. Hasil dari kontes augur cukup mengejutkan. Remus hanya melihat 6 auspicium, sedangkan Romulus melihat 12 auspicium, 2 kali lipat dari yang dilihat oleh Remus. Dengan hasil tersebut, Romulus menegaskan bahwa dirinya sudah memenangkan kehendak dewa dan Gunung Olympus. Kota yang seharusnya dimiliki oleh keduanya akhirnya hanya dimiliki oleh Romulus. Namun, Remus ternyata tidak terima akan hasil dari kontes augur yang adil. Remus menyinggung Romulus dengan mengatakan bahwa kontes augur sudah dikorup oleh Romulus. Ada banyak hasil yang menurut Remus adalah palsu. Pertentangan ini membuat Romulus dan Remus akhirnya berperang. Kedua golongan mulai saling membunuh. Perang saudara antara dua anak kembar tidak bisa dielakkan. Dan hasilnya, Remus meninggal, entah karena dibunuh oleh Romulus sendiri atau dibunuh oleh salah satu dari pengikut Romulus. Sampai sekarang, pedang yang menancap di tubuh Remus. Kematian Remus membuat Romulus menjadi penguasa tunggal dari kota baru yang diperintahkan oleh Raja Numitor untuk didirikan oleh si kembar. Sesuai visinya sejak awal, Romulus membangun kota baru tersebut di atas Bukit Palatin, tepat di atas Gua Lupercal. Dia menamai kota itu dengan namanya sendiri, Roma atau Rome dalam bahasa Inggris. Kota yang kelak akan menjadi pusat dari kebudayaan, pemerintahan, militer, bahkan pemujaan dewa-dewi terbesar yang ada di dunia selama beberapa abad. Dan Romulus memerintah atas kota itu sebagai raja pertama Roma yang disebut sebagai legenda. Inilah awal dari cerita bagaimana kerajaan Romawi kuno dibangun. Cerita soal si kembar Romulus dan Remus yang tidak pernah ada di catatan sejarah manapun, kecuali dalam dongeng orang-orang Itali. Banyak sejarawan menganggap bahwa cerita ini adalah cerita fiksi, legenda, atau mitos kerajaan yang menguasai dunia. Kerajaan yang mengubah wajah dunia. Dimulai dari Romulus dan Remus, Romawi kuno terus berkembang menjadi kerajaan yang sekarang tertulis di buku sejarah kita.